Golem tanah. Saat pertarungan melawan Mukalakus, keadaan berubah menjadi sangat buruk. Satu persatu teman-teman Boboiboy dibuat hancur dan tak berdaya. Melihat itu semua, hati Boboiboy dipenuhi amarah dan kesedihan. Emosi yang kuat itu memicu sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Di saat itulah, Boboiboy tanah berevolusi menjadi Boboiboy gempa. Energi elemen tanah dalam dirinya melonjak hebat. Tanah di sekeliling bergetar, retak, dan terangkat ke udara. Dengan satu hentakan, Boboiboy gempa membangkitkan sebuah golem raksasa dari dalam bumi. Golem itu bermata biru terang, tubuhnya berwarna gelap seperti lava yang telah mengeras, dengan garis-garis magma merah menyala di sekujur badannya. Sosoknya besar, kokoh, dan terasa seperti perwujudan kemarahan bumi itu sendiri. Golem tanah tersebut tidak bergerak sembarangan. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh Boboiboy gempa. Setiap gerakan Boboiboy, setiap ayunan tangan dan langkah kakinya akan langsung diikuti oleh golem itu. Mereka bergerak seolah satu jiwa dalam dua tubuh. Yang lebih hebat lagi, golem ini tidak hanya kuat, ia juga bisa berevolusi dan bergabung dengan elemen lain milik Boboiboy. Hal itu terlihat jelas saat melawan Kapten Kaizo. Dalam pertarungan itu, Boboiboy Api dan Boboiboy Air menggabungkan kekuatan mereka ke dalam masing-masing golem tanah. Api menyatu dengan magma di tubuh golem, membuat serangannya makin membara, sementara air memberi daya dorong dan fleksibilitas luar biasa. Namun tetap, Boboiboy gempalah yang memegang kendali utama. Dialah pusat kekuatan. Dialah yang mengatur arah, serangan, dan pergerakan golem raksasa tersebut. Saat itu, golem bukan sekadar makhluk tanah, melainkan simbol kekuatan Boboiboy yang telah naik ke tingkat baru. Gabungan kemarahan, tekad, dan persatuan elemen yang tak bisa dihentikan. Golem naga tanah. Golem naga tanah adalah kekuatan yang sangat spesial. Dari seluruh perjalanan Boboiboy, kekuatan ini hanya muncul satu kali, saat ia bertarung melawan Ejojo. Bukan karena latihan, tapi karena emosi dan tekad yang sama kuatnya seperti saat ia pertama kali membangkitkan golem tanah ketika melawan Mukalakus. Saat itu, Boboiboy kembali merasakan getaran yang sama di dalam dirinya. Perasaan marah, takut kehilangan, dan keinginan kuat untuk melindungi teman-temannya bercampur menjadi satu. Energi elemen tanah di tubuhnya berdenyut hebat dan dari sanalah lahir sesuatu yang baru. Di hadapannya, tanah mulai retak serta mengeluarkan cahaya terang dan membentuk sosok raksasa. Bukan lagi golem biasa, melainkan golem naga tanah. Ukurannya sama besar dengan naga bayang milik Fang yang sedang dikendalikan oleh Ejojo. Bentuk fisiknya hampir mirip dengan golem tanah. Kokoh, padat, dan penuh kekuatan. Matanya tetap berwarna biru terang, namun tubuhnya berbeda. Terbuat dari tanah kering berwarna pucat, seolah bumi yang telah lama tak tersentuh hujan. Berbeda dengan golem tanah sebelumnya, saat mengendalikan golem tanah, Boboiboy harus menggunakan seluruh tubuhnya. Setiap gerakan kakinya, bahunya, bahkan putaran badannya mempengaruhi golem. Tapi pada golem naga tanah, kontrolnya jauh lebih fokus. Boboiboy hanya mengangkat kedua tangannya. Dengan gerakan tangan itulah ia mengendalikan kemana naga tanah itu terbang, berbelok, menyerang, dan bermanuver di udara. Seolah-olah kedua tangan Boboiboy adalah sayap, dan golem naga tanah adalah bayangan kekuatannya sendiri. Golem kristal. Pertarungan melawan Borara membuat Boboiboy dan teman-temannya benar-benar terdesak. Serangan Borara datang bertubi-tubi, cepat, ganas, dan hampir tak memberi celah untuk bertahan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah waktu sendiri tidak berpihak pada mereka. Melihat keadaan itu, Boboiboy sadar satu hal. Mereka butuh sesuatu yang bisa menahan laju serangan Borara. Dengan napas memburu, Boboiboy menancapkan kakinya ke tanah dan memanggil kekuatan elemen gempa yang ada dalam dirinya. Energi bumi langsung merespons. Tanah bergetar hebat, namun yang muncul kali ini bukan sekadar golem tanah biasa. Karena area tempat mereka bertarung memang dipenuhi oleh kristal alami. Bentuk golem yang bangkit pun menyesuaikan lingkungan sekitarnya. Dari dalam tanah, muncul sesosok raksasa, yaitu sebuah golem berlapis kristal. Secara bentuk, golem ini mirip dengan golem tanah pada umumnya. Besar, kokoh, dan mengintimidasi. Tapi ada satu perbedaan mencolok. Seluruh tubuhnya diselimuti kristal tajam yang berkilauan, memantulkan cahaya dengan warna-warna dingin yang menyilaukan mata. Boboiboy menggunakan golem kristal ini bukan untuk menyerang secara brutal, melainkan untuk memperlambat pergerakan Borara.
Setiap langkah Borara dihadang oleh tubuh kristal yang keras dan licin, membuat serangannya kehilangan ritme. Namun, Bobo Boy tahu satu hal penting. Keluarnya golem kristal bukan berarti elemen gempa miliknya telah berevolusi ke tahap ketiga menjadi elemen kristal. Golem ini terbentuk karena tanah di sekitarnya memang penuh kristal, dan kekuatan Bobo Boy hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar. Tanah meminjamkan bentuknya, kristal meminjamkan kekuatannya, dan Bobo Boy menjadi pengendalinya